Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa kembali dengan saya dalam renungan harian atau Pastor's Message dari GBPPL hari ini. Saya percaya saudara semua ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, karena pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi setiap orang percaya kepadanya. Amin saudara. Dan pagi hari ini atau hari ini izinkan saya berbagi kepada saudara tentang bagaimana kita harus percaya dan tenang bersama Tuhan. Karena saya suka cerita, jadi renungan hari ini saya mulai dengan satu cerita. Satu kali ada seorang yang bernama, katakanlah suka dipanggil dengan Paman Tom. Paman Tom ini hidup sebatang kara, tapi dia punya banyak teman-teman, relasi dan sebagainya. Dia tidak menikah, dia tidak punya keturunan. Satu hari teman-temannya datang mengunjungi dia dan menyampaikan satu kabar yang menggembirakan, tetapi karena Paman Tom ini mengidap penyakit jantung, jadi mereka bingung menyampaikan kabar ini kepada dia. Kabarnya adalah bahwa Paman Tom ini dapat warisan 1 triliun rupiah dari salah seorang kakaknya yang meninggal dan juga nggak punya keturunan. Setelah mereka berunding bagaimana untuk menyampaikan kabar ini, mereka akhirnya sepakat untuk meminta tolong pendeta setempat menyampaikan kabar ini, karena mereka percaya pendeta ini mempunyai cara yang bijak, cara yang baik untuk menyampaikan dengan tepat kabar yang menggembirakan ini. Dan pendetanya akhirnya setuju, datang kepada Paman Tom dan berbicara. Pendetanya bilang begini, Paman Tom, ini serius, tapi saya minta Paman Tom tenang ya, karena saya mau menyampaikan kabar yang menggembirakan. Paman Tom cuman mengangguk saja. Lalu pendeta ini berbicara, kalau Paman Tom dapat uang tiba-tiba 1 triliun rupiah, apa yang mau Paman Tom lakukan? Lalu si Paman Tom ini berpikir sejenak, lalu dia bilang serius gini, dan Bapak Pendeta, kalau saya dapat 1 triliun, yang pertama saya lakukan, saya akan kasih setengahnya buat Bapak dan gereja Bapak. Sudah apa yang terjadi? Tiba-tiba pendeta ini kaget dan rebah, meninggal dunia karena serangan jantung. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam setiap jalan kehidupan kita ada kabar-kabar baik, kabar baik, apa kabar buruk kita terima, ada peristiwa yang baik, peristiwa yang buruk kita terima, ada masalah yang kita terima, dan kita harus hadapi semuanya. Dan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita adalah bahwa kita ternyata harus berjalan di dalam ketenangan. Nah, Daud memberikan pelajaran bagi kita bagaimana dia hidup selalu percaya kepada Tuhan sehingga dia tenang. Nah, untuk itu mari saya bagikan kepada saudara satu ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur 62 ayat kedua. Mazmur 62 ayat kedua mengatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, saya mencoba melihat ayat ini dari New King James Version, ternyata tidak ada kata dekat di sana. Tapi ditulis demikian, truly my soul waited on God, from him come my salvation. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pelajari ayat firman ini, ternyata kuncinya adalah satu, sikap percaya kepada Tuhan bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. From him come my salvation. Nah, dengan begitu Daud selalu merasa tenang. Mari kita pelajari lebih dalam lagi ayat firman Tuhan ini, karena ini hal yang penting buat kita, sehingga kita bisa di dalam kehidupan sehari-hari selalu menanamkan kepercayaan kepada Tuhan, dan kita selalu ada berjalan di dalam ketenangan dan
kesejahteraan dari Tuhan. Nah, dikatakan di sana, truly my soul waited upon God. Kata waited itu berasal dari kata dumiyah, itu bahasa Ibrani. Dumiyah artinya yang pertama adalah berdiam diri. Daud seringkali di dalam kehidupannya datang kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, kemudian dia menanti-nantikan Tuhan di sana. Dia berdialog dengan Tuhan, sehingga dia mendapatkan banyak pencerahan, banyak jalan yang Tuhan tunjukkan untuk apa yang harus dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita harus ambil waktu di dalam kehidupan kita, ambil waktu-waktu tertentu dalam kehidupan kita untuk datang, duduk di hadirat Tuhan, dan menantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan di dalam Alkitab, kalau saudara cari itu banyak sekali. Nah, tapi ini adalah penting bagi kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang menaruh selalu pengharapannya hanya kepada Tuhan. Orang yang berpengharapan teguh kepada Tuhan. Ini yang Daud miliki di dalam kehidupannya. Ketika dia datang di kaki Tuhan, dia nanti-nantikan Tuhan. Tuhan bicara kepada saya untuk apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa mengatasi atau keluar dari masalah ini. Mari ambil waktu, renungkan berapa lama, berapa banyak waktu yang kita ambil setiap hari untuk datang di hadirat Tuhan, berdialog dengan Tuhan, dan menanti-nantikan Tuhan. Coba bandingkan dengan permasalahan hidup yang kita miliki. Lebih banyak masalahnya atau lebih banyak waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan setiap hari? Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya sedikit waktu menyediakan waktu kepada Tuhan, sedikit saja kepada Tuhan, maka itu tidak cukup bagi kita untuk kita dapat keluar dari segala permasalahan kehidupan kita. Nah, yang kedua di sana dikatakan from him, dari dialah datang keselamatan. Apa artinya keselamatan? Keselamatan itu diambil dari kata Yeshua. Kata Yeshua. Yeshua itu mempunyai arti yang pertama welfare. Nah, saudara, kata welfare itu diterjemahkan dengan damai sejahtera. Kita mendapatkan kesejahteraan dari Tuhan. Kita mendapatkan rasa aman dari Tuhan, rasa damai dari Tuhan. Kapan itu terjadi? Ketika kita datang kepada Dia, bersujud di hadiratnya, maka Tuhan akan memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa damai, rasa sejahtera dalam kehidupan kita. Yang kedua, prosperity. Kata Yeshua artinya prosperity. Prosperity itu bukan sekedar kemakmuran, tetapi ada arti kecukupan. Nah, saudaraku, kita dihadapkan di dalam kehidupan kita dengan berbagai macam kebutuhan. Kita butuh ini, kita butuh itu, kita butuh biaya, kita butuh keselamatan yang dari Tuhan, kita butuh jalan keluar dan sebagainya. Ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah, sama seperti Daud percaya, Tuhan yang mencukupkan semuanya itu. Jadi penting bagi kita untuk selalu datang kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, menantikan Dia, dan Dia akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Kata yang ketiga adalah kelepasan. Nah, di dalam kehidupan kita perlu dilepaskan dari rasa capek, rasa penat, masalah, keterikatan. Kita selalu terikat dengan berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Nah, sepertinya kita terikat di sana, kita terbelenggu di sana, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di hadirat Tuhan ada kelepasan, saudaraku. Mari datang kepada Tuhan dan dapatkan kelepasan itu. Kata yang keempat, arti Yeshua adalah keselamatan itu sendiri. Kita diselamatkan dari segala situasi, kita diselamatkan dari rasa ketakutan, kita diselamatkan dari ancaman masalah-masalah yang mengancam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara,
ini perenungan yang sangat singkat tapi sangat penting bagi kita semua. Bagaimana kita setiap hari harus menyediakan waktu, berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikan Tuhan, artinya berpengharapan kepada Tuhan dan berdoa, berdialog kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan. Mungkin Tuhan mengingatkan kita terhadap seseorang untuk kita hubungi, di mana Tuhan sudah menyediakan berkatnya melalui orang itu. Nah, banyak hal yang kita bisa dapatkan di dalam ketenangan, diam diri bersama Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan katakan bagi kita untuk kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi seringlah sediakan waktu bagi Tuhan. Kita datang kepada Dia, kita tenang di hadiratnya, maka segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan akan sediakan. Itu saja yang bisa saya bagikan bagi saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh merenungkan sedikit firman Tuhan hari ini, bahwa kami harus taruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan menyediakan segala yang kami butuhkan. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tapi kami tahu kami harus sediakan waktu bagi Tuhan. Kami harus datang hadirat Tuhan, berdiam diri di kaki Tuhan, dan menanti-nantikan Tuhan, berpengharapan, menaruh harapan kami kepada Tuhan setiap waktu. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami mau kembali kepada kegiatan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.